Konsep universal medicine dalam pengobatan adenokarsinoma papilari pankreas dengan komorbid MAAG, GERD, dan perdarahan saluran. Cerna adenokarsinoma papilari pankreas merupakan jenis tumor ganas yang jarang terjadi pada pankreas. Tumor ini juga dikenal sebagai neoplasma solid kistik, neoplasma kistik papiler, dan tumor Gruber-Franz. Memiliki tingkat keganasan yang rendah dan prognosis yang baik, tidak seperti kebanyakan neoplasma eksokrin pankreas wayung. Adenokarsinoma papilari pankreas sebagian besar menyerang wanita muda dan muncul sebagai massa perut yang besar saat tumbuh. Tumor ini dapat berkembang dari saluran pankreas utama atau dari cabang samping saluran. Meskipun mungkin jinak saat didiagnosis, ada kemungkinan untuk menjadi kanker, terutama ketika IPMN, intraductal papillary mucinous neoplasm, dimulai di saluran pankreas utama dua. Penderita adenokarsinoma papilari pankreas seringkali juga mengalami komorbiditas seperti MAAG, GERD, gastroesophageal reflux disease, dan perdarahan saluran cerna 3. Kondisi ini menuntut pendekatan pengobatan yang komprehensif dan holistik. Universal medicine menghadirkan pendekatan holistik dalam pengobatan adenokarsinoma papilari pankreas dengan komorbiditas. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam tubuh, serta mengintegrasikan berbagai metode pengobatan alami untuk mencapai kesembuhan yang optimal. Berbeda dengan pengobatan konvensional yang mungkin hanya berfokus pada kanker, atau mengobati setiap kondisi secara terpisah, Universal Medicine berupaya untuk mengatasi kanker dan komorbiditas secara simultan. Artikel ini akan membahas konsep Universal Medicine dalam pengobatan adenokarsinoma papilari pankreas dengan komorbid MAAG, GERD, dan perdarahan saluran cerna. Universal Medicine dalam pengobatan adenokarsinoma papilari pankreas. Universal Medicine memandang penyakit sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan dalam tubuh, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Oleh karena itu, pengobatan tidak hanya berfokus pada eliminasi gejala, tetapi juga pada akar penyebab penyakit dan pemulihan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Dalam konteks adenokarsinoma papilari pankreas dengan komorbiditas, Universal Medicine menggabungkan beberapa pendekatan, antara lain, tentu, eliminasi faktor penyebab. 1. Ekstrak asam laurik nanoheksa dari kelapa. Asam laurik dikenal memiliki sifat antivirus, antibakteri, dan antiparasit. 1. Dalam pengobatan adenokarsinoma papilari pankreas, asam laurik berperan dalam mematikan virus, bakteri gram negatif, dan parasit yang diduga menjadi penyebab kanker. 1. Teknologi nanoheksa meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas asam laurik sehingga dapat diserap tubuh dengan lebih baik. 2. Probiotik. Probiotik seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus acidophilus berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikroflora usus. 2. Keseimbangan mikroflora usus yang sehat berkontribusi pada peningkatan sistem imun yang penting dalam melawan sel kanker dan mencegah infeksi. 2. Kefir yang dikultur dengan susu organik merupakan sumber probiotik yang baik. 2. Perbaikan dan regenerasi sel. 1. Ekstrak albumin dan asam amino dari ikan gabus. Albumin dan asam amino berperan dalam regenerasi sel dan jaringan pankreas yang rusak akibat kanker. 1. Teknologi nanoheksa dengan enkapsulasi beta-cyclodextrin dan prebiotik dari gum arabik meningkatkan penyerapan dan efektivitas albumin dan asam amino. 2. Kolagen dan biopeptida ultra. Nanoheksa dari ekstrak Stichopus horrens. Kolagen dan biopeptida berperan dalam memperbaiki kerusakan jaringan pankreas akibat kanker. 2. Teknologi ultra. Nanoheksa dengan enkapsulasi beta-cyclodextrin dan prebiotik dari gum arabik meningkatkan penyerapan dan efektivitas kolagen dan biopeptida. 3. Modulasi sistem imun dan antioksidan. 1. Ekstrak antioksidan dari ekstrak kulit manggis ultra. Nanobioheksa teknologi. Kulit manggis kaya akan antioksidan yang berperan dalam melawan radikal bebas dan melindungi sel-sel sehat dari kerusakan. 1. Teknologi ultra. Nanobioheksa meningkatkan penyerapan dan efektivitas antioksidan dari kulit manggis. 2.
Ekstrak virgin propolis. Trigona ultra nano biohexa teknologi. Propolis dikenal memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus yang dapat meningkatkan sistem imun dan melawan infeksi. 2. Teknologi ultra nano biohexa meningkatkan penyerapan dan efektivitas propolis. 4. Penggunaan herbal dengan teknologi ultra nano biohexa cycloteknologi. Berbagai jenis herbal telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit, termasuk kanker. Teknologi ultra nano biohexa cyclo dengan enkapsulasi beta cyclodextrin dan prebiotik gum arabik meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas herbal, sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal. Berikut adalah beberapa herbal yang digunakan dalam pendekatan universal medicine. Ini dukungan nutrisi dan mikrobioma. 1. Ekstrak kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti almond, kedelai, kacang hijau, kenari, dan kacang merah merupakan sumber nutrisi penting yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. 2. Prebiotik inulin dari umbi dahlia. Inulin merupakan prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, sehingga membantu menjaga keseimbangan mikroflora usus dan meningkatkan sistem imun. Teknologi ultra nano biohexa. Teknologi ultra nano biohexa merupakan teknologi canggih yang digunakan dalam universal medicine untuk meningkatkan penyerapan dan efektivitas berbagai zat aktif seperti asam laurit, albumin, kolagen, antioksidan, dan herba. Teknologi ini memungkinkan zat aktif untuk diserap tubuh dengan lebih baik dan mencapai target sel dengan lebih efektif. Pendekatan alami yang ditawarkan oleh universal medicine memiliki potensi untuk melengkapi dan meningkatkan pengobatan konvensional. Kombinasi terapi konvensional dan alternatif dapat menciptakan efek sinergis yang meningkatkan hasil pengobatan sebelah. Penanganan komorbiditas. Selain fokus pada pengobatan adenokarsinoma papilari pankreas, universal medicine juga memberikan perhatian khusus pada penanganan komorbiditas yang menyertai, seperti MAAG, GERD, dan perdarahan saluran cerna. Meskipun universal medicine menekankan pendekatan holistik, penting juga untuk mengelola setiap komorbiditas secara individual. Berikut adalah beberapa pendekatan yang digunakan. 1. MAAG. Pola makan yang teratur. Menghindari makanan pedas dan asam, serta pengelolaan stres dapat membantu meredakan gejala MAAG. 1. Selain itu, menurut 5, penting untuk memperhatikan hubungan antara kolesterol tinggi dan asam lambung. 2. GERD. Menghindari makanan yang memicu asam lambung seperti makanan berlemak, coklat, dan kopi, serta menjaga berat badan ideal dapat membantu mengontrol GERD. 2. Beberapa komorbiditas yang sering terjadi pada penderita GERD antara lain obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterolemia, dan depresi. 2. Penelitian menunjukkan bahwa kejadian komorbiditas meningkat seiring bertambahnya usia dan lebih tinggi pada pasien dengan GERD non-erosif SIBO. 2. Terdapat juga risiko komorbiditas antara gangguan psikologis seperti depresi dan GRD8. 2. Penting untuk dicatat bahwa GERD termasuk dalam golongan komorbid COVID-19. 2. Hal ini dikarenakan pasien COVID-19 seringkali mengalami anosmia yang menyebabkan hilangnya nafsu makan dan pola makan tidak teratur, sehingga memicu GRD9. 2. Sebuah studi dari University of Sao Paulo, Brasil juga meneliti hubungan antara GERD dan COVID-19. 2. Selain itu, beberapa kondisi pada orang dewasa dapat menyerupai gejala asma, termasuk GERD, sehingga diagnosis yang tepat diperlukan untuk membedakannya. 2. Komorbiditas lain yang terkait dengan GERD dan LPR, laryngopharyngeal reflux, meliputi laryngospasme, disfungsi pita suara, disfonia, sakit tenggorokan, asma, kanker laring, dan rhinosinusitis kronis 12. Perdarahan saluran cerna. Identifikasi dan penanganan penyebab perdarahan seperti tukak lambung atau varises esofagus sangat penting. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan perdarahan pada saluran cerna bagian bawah antara lain divertikulitis, radang usus, fisura ani wasir proktitis, polip usus,
dan tumor atau kanker usus 13. Alatih, penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat antiinflamasi non-steroid, OANs, antikoagulan, dan agen antiplatelet juga dapat menyebabkan perdarahan saluran cerna sebagai efek samping 13. 3. Pedoman PNPK 2023 memberikan tata laksana perdarahan saluran cerna 14. Staging of adenokarsinoma papillary pankreas untuk memahami tingkat keparahan dan perkembangan adenokarsinoma papillary pankreas penting untuk mengetahui tentang pengelompokan stadium AJCC dan definisi TNM. 4. Sistem ini mengklasifikasikan kanker berdasarkan ukuran tumor primer, MET, keterlibatan kelenjar getah bening regional, N, dan ada tidaknya metastasis jauh, M. Selain itu, kadar lipase pankreas dalam darah dapat diukur untuk membantu diagnosis kondisi pankreas. Kesimpulan konsep universal medicine dalam pengobatan adenokarsinoma papillary pankreas dengan komorbid MAAG, GERD, dan perdarahan saluran cerna menekankan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai metode pengobatan alami. Eliminasi faktor penyebab, perbaikan dan regenerasi sel, modulasi sistem imun dan antioksidan, penggunaan herbal, serta dukungan nutrisi dan mikrobioma merupakan pilar penting dalam pendekatan ini. Teknologi ultra nano biohexa meningkatkan penyerapan dan efektivitas berbagai pengobatan alami. Penting untuk mempertimbangkan pendekatan holistik seperti yang ditawarkan oleh universal medicine dalam kombinasi dengan pengobatan konvensional. Diskusikan pilihan-pilihan ini dengan penyedia layanan kesehatan Anda untuk menentukan rencana pengobatan yang paling tepat untuk kondisi Anda. Penting untuk diingat bahwa informasi dalam artikel ini hanya bersifat edukatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis profesional. Konsultasikan dengan dokter atau praktisi kesehatan yang kompeten untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Catatan, untuk selengkapnya, bisa konsultasi lewat WA dengan nomor 0812 417 2040 atau https universal medicine online